Tenaga kefarmasian merupakan salah satu pekerjaan yang menerapkan kompetensi komunikasi yang nantinya berpengaruh dalam hal kualitas pelayanan kepada seorang pasien. Definisi dari komunikasi farmasi sendiri merupakan proses penyampaian informasi serta interaksi antara tenaga kefarmasian dengan sesama tenaga medis, tenaga kefarmasian dengan pasien maupun dengan keluarga secara sistematis untuk membantu meningkatkan pengetahuan, pemahaman sehingga pasien memperoleh keyakinan akan kemampuan menggunakan obat yang benar. Dalam menyampaikan informasi kepada pasien, tentu perlu diketahui terlebih dahulu kondisi yang dialami oleh pasien. Pada pasien yang memerlukan pelayanan swamedikasi dapat disampaikan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, gejala apa yang sedang dirasakan oleh pasien? Kemudian, tanyakan kepada pasien berapa lama keluhan tersebut sudah terjadi. Tak lupa, tanyakan kepada pasien berapakah usia pasien yang mengalami keluhan. Lalu, tanyakan kepada pasien apakah pasien sudah melakukan tindakan pengobatan sebelumnya. Apabila sudah, tanyakan tindakan apa yang telah dilakukan dan apakah gejala yang pasien alami berkurang atau membaik dengan pengobatan yang dilakukan. Dan yang terakhir, tanyakan apakah pasien sedang mengalami kondisi khusus seperti memiliki alergi obat, memiliki riwayat penyakit, dan sedang hamil maupun menyusui. Kemudian, pada pasien rawat jalan, kita dapat menggunakan metode prime question techniques, termasuk untuk pasien dengan kasus akut. Dan kita dapat menggunakan metode show and tell techniques untuk pasien yang memiliki penyakit kronis. Melakukan komunikasi yang efektif tidak hanya dapat meningkatkan kualitas hidup pasien, tetapi hal ini juga memberikan kepuasan kepada pasien. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang mampu mengubah sikap atau strategi perubahan sikap, merubah pandangan untuk merubah opini, dan memodifikasi perilaku. Dalam rangka mewujudkan komunikasi yang efektif, perlu diketahui teknik-teknik dalam berkomunikasi yang baik. Teknik komunikasi yang pertama yaitu teknik komunikasi informatif. Teknik ini disampaikan dengan cara menyampaikan informasi dengan verbal, non-verbal maupun paralinguistik. Dengan diharapkan masyarakat dapat mengambil peran secara aktif dan memperluas wawasan mereka. Yang kedua ada teknik komunikasi persuasif. Teknik ini dilakukan dengan memberikan ajakan kepada pasien dengan harapan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan mendapatkan umpan balik dalam bentuk pertanyaan dari pasien. Yang ketiga ada teknik komunikasi pervasif. Teknik ini dilakukan dengan cara menyampaikan pesan kepada pasien secara berulang-ulang agar pesan tersebut secara perlahan melesap ke dalam bawah sadar. Dan yang terakhir ada teknik komunikasi hubungan manusiawi atau human relationship, yang mana teknik ini merupakan teknik komunikasi antara tenaga kefarmasian dengan pasien yang saling memahami pikiran, perasaan, serta melakukan tindakan bersama. Teknik komunikasi ini membawa dampak pemahaman yang mendukung. Dalam berkomunikasi dengan pasien, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, memperlakukan pasien dengan sopan, baik, dan ramah, lalu memahami dan menghargai pasien, kemudian memberikan penjelasan yang sederhana kepada pasien, dan yang terakhir, menggunakan alat peraga yang menarik atau mengambil contoh di kehidupan sehari-hari. Berikut seputar komunikasi farmasi dan cara komunikasi yang efektif kepada pasien yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.